Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Anggriani Girsang. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi bab 7, yaitu keadilan dan perdamaian dalam keluarga. Keadilan dan perdamaian dalam keluarga, bahan Alkitab diambil dari Yesaya 57 ayat 2 dan Matius 5 ayat 9. 1. Kebutuhan terhadap keadilan dan perdamaian. Secara hakiki, adil pada diri sendiri adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebagai kewajiban yang telah menjadi haknya dalam hubungannya dengan hidup. Itu berarti adil adalah sesuai dengan haknya, tidak lebih dan tidak kurang. Keadilan yang dihubungkan dengan keluarga memiliki potensi yang sangat besar, karena di dalam keluarga seseorang menjadi apa yang telah diajarkan dalam keluarganya. Jika seseorang diajarkan dengan keadilan dalam keluarga, maka orang tersebut akan membawa pribadi keluar di masyarakat. Sikap atau tindakan yang dianggap adil adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan Allah. Dalam hal ini, keadilan selalu berimplikasi pada beberapa prinsip, yakni kesejahteraan, kecukupan, kesetaraan, personalitas, dan persaudaraan. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, keadilan juga memerlukan kasih. Sedangkan perdamaian berasal dari kata damai yang bisa berubah konsepsi sesuai waktu dan budaya. Dalam masyarakat luas, orang-orang memahami istilah damai dan implikasi-implikasinya melalui berbagai pandangan. Banyak orang, dan mungkin juga diri kita sendiri, memahami perdamaian secara sederhana sebagai sesuai situasi atau keadaan di mana tidak ada konflik atau tidak ada perang. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Konsep damai ini sebenarnya memiliki dua pemahaman, yaitu negatif dan positif. Pemahaman damai yang negatif ini kita menilai apakah sebuah situasi atau keadaan bisa disebut sebagai situasi atau keadaan damai atau tidak, dengan cara melihat ada atau tidaknya hal yang biasa mengancam dan menghancurkan perdamaian, yaitu ketidakadilan dan konflik, atau dalam skala yang lebih luas adalah perang. Sedangkan pemahaman damai yang positif dapat menilainya melalui situasi keadaan, tidak sekadar hanya dengan melihat ada perang atau konflik terbuka atau perdamaian atau tidak. Sebelum kita berdamai dengan keluarga dan lingkungan, seharusnya lebih dulu kita berdamai dengan Tuhan dan kehendaknya. Inilah dasar utama kehidupan Kristiani. Usahakan dan upayakanlah pola hidup kamu adil dan damai dengan meneladani keadilan dan perdamaian Tuhan. Caranya adalah membuat pola hidup berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari melalui pembacaan firman dan doa. 2. Meneladani Tuhan Yesus. Orang Kristen adalah pembawa damai dan sahabat bagi dunia. Memiliki sikap kehidupan sebagai orang Kristen yang identik dengan kasih dan damai. Tentu seharusnya demikian kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sebelum kita berdamai dengan keluarga dan lingkungan, seharusnya lebih dulu kita harus berdamai dengan Tuhan dan kehendaknya. Inilah dasar utama kehidupan Kristiani. Dengan cara membuat pola hidup berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari melalui pembacaan firman dan doa. Dalam kitab Nabi Mika 5 ayat 4 dikatakan bahwa Dia menjadi damai sejahtera. Pada umumnya para penabi
Kristus dalam kelahiran, kematian, dan kebangkitannya adalah cara Allah yang merendahkan diri dan menjadi manusia untuk berdamai dengan kita, manusia yang berdosa. Kristus adalah Allah Sang Kasih yang mendamaikan kita dengan Allah, serta menjadi contoh perdamaian antara kita dan sesama, bahkan dengan lingkungan. Salah satu contoh tentang perdamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub yang terdapat dalam kitab Yohanes 4 ayat 9-18. Pada ayat tersebut kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus sebagai seorang Yahudi sedang menjadi jembatan pendamai dengan orang Samaria, di mana sebelumnya kedua bangsa ini memusuhan dan tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya. 3. Perdamaian dalam keluarga. Kata perdamaian berasal dari kata damai, yang bisa berubah konsepsi sesuai waktu dan budaya. Banyak orang memahami perdamaian secara sederhana sebagai suatu situasi atau keadaan di mana tidak ada konflik atau tidak ada perang. Pemahaman damai yang negatif, sebuah situasi atau keadaan bisa disebut dengan situasi atau keadaan damai atau tidak, dengan cara melihat ada atau tidaknya hal yang biasanya mengancam dan menghancurkan perdamaian, yaitu ketidakadilan dan konflik, atau dalam skala yang lebih luas adalah perang. Sedangkan pemahaman damai yang positif, kita bisa menilainya lewat situasi atau keadaan, tidak sederhana dengan melihat ada perang atau konflik terbuka atau tidak, melainkan dengan melihat adalah hal-hal yang mendukung terciptanya perdamaian atau tidak. 4. Masalah yang dihadapi kaum muda. Philip Tangdi Linting dalam Sugio tahun 2001 mengungkapkan ada 4 masalah pokok yang dihadapi kaum muda pada umumnya, yaitu masalah dalam keluarga, masyarakat, gereja, dan diri kaum muda sendiri. Mengidentifikasi masalah merupakan langkah yang bijak untuk dapat mengatasi dan menanggulanginya. Yang perlu diketahui dan dilakukan bahwa setiap masalah kaum muda merupakan tanggung jawab kaum muda itu sendiri untuk mengatasinya. Orang lain hanya dapat memberikan bantuan atau pendampingan. Dengan kata lain, kaum muda harus melatih atau mendidik diri sendiri untuk mengatasi masalah secara mandiri. Jika memang tidak mampu, barulah minta tolong kepada orang lain, khususnya pada orang tua. Dalam hubungan dengan keluarga, ada kesenjangan atau jarak antara nilai dan norma yang berakibat membawa pada konflik antara kaum muda dan orang tua. Kurangnya perhatian dan pengertian dari orang tua, menurunnya wibawa orang tua karena pengaruh teknologi, komunikasi, posisi anak dalam keluarga atau bungsu, sulung, semua itu dapat membawa akibat bahwa kaum muda kurang merasa damai, aman, dan terlindungi. Permasalahan dalam diri kaum muda sendiri umumnya berpangkal pada penampilan psikis dan fisik mereka yang masih labil dan terbuka terhadap pengaruh dari luar yang diserap lewat media komunikasi atau pergaulan seperti ketidaktahuan seksualitas serta upaya aktualisasi diri yang kurang mendapat tanggapan dan memanfaatkan konflik sekitar kebebasan mereka. Ada banyak hal yang menjadi penyebab bertambahnya perkembangan seorang remaja, diantaranya kurang menyadari potensi yang dimiliki, pendidikan yang tidak tuntas, perasaan tidak berpunya atau minder, berpengaruh pernikahan dini yang mengalami masalah lingkungan, misalnya kesulitan di sekitar perumahan, lingkungan belajar, dan pergaulan bagi mereka yang datang dari desa ke kota besar. Semuanya itu mengakibatkan kaum muda menjadi gelisah, bingung, tidak pasti, dan masa depan suram.
Peran keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga adalah lembaga atau unit masyarakat yang terkecil dan yang terpenting di dunia. Disebut demikian karena keluarga menentukan tinggi rendahnya mutu kehidupan masyarakat dan negara termasuk gereja. Kekuatan gereja bahkan suatu bangsa sangat ditentukan oleh unit-unit keluarga yang menjadi warganya. Apabila unit-unit keluarga itu terdiri dari keluarga-keluarga yang sehat, jasmani dan rohani, dan bertanggung jawab, maka bisa dipastikan bahwa gereja bahkan negara akan menjadi lembaga yang sehat dan kuat. Sebaliknya, jika keluarga-keluarga yang menjadi warga gereja itu lemah, rapuh, penuh percaya kau jauh dari hidup yang damai, dapat dipastikan gereja maupun negara itu akan lemah, rapuh dan kacau. Lebih setia 1999. Percaya kau Tuhan ditegaskan bahwa pribadi dan keluarga yang kuat adalah keluarga yang bersedia berdamai dengan Allah sumber kedamaian.